A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para YouTuber, para pamirsa yang sangat saya hormati dan tresnani, pada pagi hari ini alhamdulillah saya kedatangan dengan keroyo-royo Eyang Hajah Sri Suyami Kasninto, Eyang tetapi sekaligus ustazah. Beliau ini aktif dakwah kemana-mana biarpun usianya sudah 79 tahun. Kita yang muda-muda insya Allah dengan aktivitasnya kalah. Beliau masih tetap istiqomah, konsisten, konsekuen di dalam menikmati kehidupan ini dengan dakwahnya. Sehingga Eyang Hajah Sri Suyami ini saya sebut seorang pensiunan, dulu bekas kepala sekolah SD yang sukses. Sukses dalam arti bisa dia memanfaatkan waktu dengan baik untuk kepentingan agamanya, bukan untuk kepentingan yang lain. Karena di usia 79 merupakan usia-usia yang sudah senja ngaten ya yang sudah senja, yang perlu kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang sangat baik. Selain dulu kepala sekolah, beliau ini masih aktif kegiatan-kegiatan sosial, baik senam maupun di Muhammadiyah maupun di mana-mana saja. Yang lebih unik lagi, Ibu Sri Suyami ini, Suyami maksud saya, ini dulu pegang mic sampai juara RRI sekitar tahun 60-an, yaitu sebagai penyanyi. Sekarang pun masih rajin pegang mic, tapi mic yang dipakai untuk tausiah. Ngaten nggih yang? Kalau suaranya insya Allah hebat, tapi bukan untuk menyanyi sekarang, tapi untuk tausiah. Sebagai perkenalan cuma itu yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa bermanfaat. Terima kasih sekali kepada Eyang Hajah Sri Suyami yang sudah keronto-ronto, keroyo-royo rawuh dari Kartosuro yang cukup jauh dengan semangat yang luar biasa. Jangan lupa para YouTuber semuanya untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada kolega-kolega Anda. Karena channel ini harus kita dukung. Ini merupakan channel alternatif dakwah yang mengedepankan nuansa lokal, nuansa kejawaan. Para YouTuber ingkang tansah kawula tresnani lan bektosi, dengan segala hormat kepada Eyang sekaligus Ustazah Hajah Sri Suyami Kasninto untuk babar sabdo kagem para YouTuber. Kami persilahkan, monggo yang. Wabillahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'anhu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para YouTuber di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik yang kami hormati, sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat bertatap pandang, bertemu muka meskipun lewat online dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu tiada kata yang paling indah kecuali ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Para YouTuber, perkenankanlah pada kesempatan yang baik ini
kami ingin menyampaikan sekapur sirih tentang suasana yang sedang melanda tanah air tercinta ini, yaitu pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum tentu ujung pangkalnya sampai kapan itu selesai. Sudah 10 bulan, hampir 1 tahun, kita tidak bisa beraktivitas sebagai biasanya karena adanya pandemi COVID yang melanda tanah air tercinta ini. Namun ternyata meskipun kita dilanda kejenuhan, di sisi-sisi lain juga ada hikmahnya. Hikmahnya yang pertama, bumi menjadi lebih bersih daripada polusi, bisa istirahat dan dari eksploitasi manusia tanpa batas. Yang kedua, kita mempunyai waktu lebih banyak berkumpul dengan keluarga, sehingga kita bisa membantu anak-anak kita, mendidik putra-putranya, masalah agama, masalah unggah-ungguh, masalah budi pekerti, sopan santun, yang semuanya itu kadang-kadang dilupakan di bangku sekolah. Yang ketiga, ternyata pekerjaan itu juga bisa kita lakukan dari jarak jauh. Sehingga para siswa, para murid itu belajar tidak tatap muka di sekolah, tapi cukup dengan daring dari rumah. Bahkan kalau kita para lansia misalnya, ingin kangen-kangenan, pertemuan keluarga, reuni dan lain-lain, itu juga bisa dilaksanakan dengan sistem Zoom. Nah, itu antara lain hikmah dari adanya pandemi. Namun yang terpenting, kita akan menyampaikan bagaimana cara menghadapi COVID-19 ini. Bagaimana cara kita menghadapinya? Yang pertama, secara singkat saja, kita harus selalu banyak berdoa. Doa yang sederhana, ya Allah, kami mohon agar Engkau mencabut musibah ini dari muka bumi. Ini harus selalu kita ucapkan dimanapun, pada kesempatan apapun, agar Allah mengabulkannya. Kemudian yang kedua dengan zikir. Saya percaya bahwa para YouTubiah semuanya sudah lihai masalah zikir. Ada zikir pagi, zikir petang, zikir sesudah kita melaksanakan sholat-sholat baik wajib maupun sholat sunnah. Antara lain, Bismillahilladzi la yadziru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak akan berbahaya dengan namanya, segala sesuatu yang ada di bumi dan ada di langit, dan dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ini dari hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian ada lagi, a'udzubillahi tamah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan nama Allah dari kejahatan makhluknya. Perlu diketahui bahwa corona itu merupakan makhluk Allah yang jahat. Sehingga kalau kita ingin menghindari corona, maka ini doanya. A'udzubillahi tamah min syarri ma khalaq. Nah, para YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Tempat Antik, untuk yang ketiga yaitu istighfar. Istighfar ini bisa menggugurkan dosa penyebab datangnya musibah.
Istighfar harus selalu membasahi bibir kita dimanapun kita berada. Yang lebih mandi lagi yaitu dengan rajanya istighfar yang disebut Sayyidul Istighfar. Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi nikmatika ngalayya wa abu bidambik fakfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para pendengar, apabila ingin tahu mengenai istighfar ini tadi, itu bisa untuk menghapus dosa-dosa kita. Nah, itu yang perlu diketahui. Kemudian yang keempat yaitu dengan sedekah. Orang Jawa menyebutnya sodakoh. Sedekah itu sodakoh itu bisa memancing nikmat yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedekah sedikit, tahu-tahu sangkan paran ada nikmat Allah yang dikucurkan kepada kita lebih banyak lagi. Itu yang dimaksud. Kemudian orang Jawa bilang sebagai tolak balak. Untuk selanjutnya juga untuk mencari ridho Allah dan meredam kemurkaan Allah dari hadis riwayat At-Tabrani. Nah, itu semua setelah kita hadapi musibah dengan 4 hal, yaitu berdoa, zikir, istighfar, dan sedekah. Kita harus percaya pada janji Allah yang termaktub dalam surat Al-Insyirah atau As-Sar ayat 5 dan 6, yaitu fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan datang kemudian. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Oleh karena itu, marilah kita bangkit. Setelah berusaha dan berdoa, maka kita harus bertawakal. Kita harus percaya kepada janji Allah, karena Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kemudian, untuk selanjutnya, kita harus berusaha membuat diri kita itu tawakal, percaya, qanaah, narimo ing pandum, dan tidak boleh ada rasa khawatir, rasa takut, rasa depresi, ya, stres. Karena itu berbahaya bagi para lansia. Itu akan menurunkan imun kita dan akan mudah terjangkit dengan virus tersebut. Oleh karena itu kita harus senang, ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Para YouTubiah, yang terakhir, marilah kita mengingat dan bangkit, berusaha dan berdoa, bertawakal. Allah berfirman, "Waman yatakillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dia akan memberikan baginya jalan keluar atau solusi dan memberinya rezeki. Nah, ini dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini dari surat At-Tolak ayat 1 dan 2. Jadi bertawakal itu penting.
para YouTuber di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik, kiranya hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada tutur kata kami yang kurang pas ataupun ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.